Kembali lagi di Tribun Lampung Podcast. Yeay. Masih di program Geli, Isan Ngobrol Balang. Ellen dan Kiki. Yeay. Kalau itu sih cedel sih. Baleng. Serimpet udah lama kita nggak kayak gini. Oh iya. Tapi kompak ya hari ini kan. Kompak kayak kita. Tapi gue terakhir kali ngelihat postingan Kiki. Bah, apa lagi nih? Lu lihat gak sih postingan Kiki Bukan dia? gue yang di roasting. Kalau kayak gini gue tahu yang di roasting Kiki. Tahu gue dia di kondangan terus captionnya ya, Bukan. Lu bukan. tahu postingan Kiki Instagram yang terakhir nggak? Nggak tahu. Apa kita cek ya dari Kalau nggak salah dia ngikutin apa? Kayak mata kuliah pernikahan gitu. bukan mata kuliah, kayak kuesioner gitu loh. Kuesioner siap menikah atau tidak? Iya. itu story. Oh iya di Instagramnya kan? Iya, Itu gue kira apa dia. gitu? Enggak sih, itu kan ya penasaran aja loh. Kan ada kawan gue yang ngisi kayak gituan tuh. Nah, terus gue pengen lihat juga nih kesiapan gue kayak gimana gitu kan. Nah, terus Pertanyaannya apa aja sih? Pertanyaannya? ya banyak lah, kira-kira udah siap belum kalau misalkan nanti kondisinya kayak gini gitu kan. Jadi Itu gue tes gitu ya? Lu nyontek ya? enggak lah. Lu buka Google jangan-jangan. Nah, terus gue agak apa ya? Terkejutnya itu kan ambang batasnya ambang batas itu nilainya 80 untuk bisa siap menikah. Nah, gue tuh udah mencapai 88, buset kata gue. Oh, berarti lu udah siap banget kayak ya? gue udah siap banget ini. Masalahnya nggak ada yang mau. Nggak pantesan dari kemarin bintang Iya. tamu podcast dia tuh mengarah Pasti ke sana Itu kan. di Narsum. Pasti yang dibawa nggak jauh-jauh tuh dari pernikahan. Ya kan sekalian, ya kan. Oh gitu. Jadi intinya lu udah siap nih. Iya, doain aja ya. 88 itu nilai paling tinggi berapa? 100 Ya kagak tahu lah gue. Coba tanya sama pengisi kuesioner. Nggak, salah satu pertanyaannya apa sih? Ya misalnya udah siap belum? Kalau misalnya lu jangan ketawa dong. Enggak kayak gitu. Kalau misalkan pasangan kita itu nanti beradu argumen sama kita gitu. Kalau misalkan lagi beradu argumen, apakah kita itu akan marah atau apa ya, bisa berdiskusi dengan multiple baik choice ya? gitu. Multiple Jadi choice. jawabannya siap atau tidak gitu doang? Ya Atau- enggak, ya marah multiple atau- kan banyak kan. Oh. Nah gitu. Dan akhirnya lulus ya. Lulus ya. gua. Seneng ya lo. A+ ya. Dapat A+ lo. 80. Tapi kalau soal pernikahan, nah yang satu ini nih Kiki nih ngundang nih. Kayaknya udah pasti sih nih Mas. Udah pasti nih kayaknya. Habis ini langsung sih. Langsung deal ya. Iya. Kita kedatangan bintang tamu ada Mas. Ibu panggilnya apa nih? Mas Monang. Bang Monang. Bang Monang ya. Ada Bang Monang. Wah pasti di Lampung Mas semuanya udah pada tahu nih. Siapa sih ini? Bang Mona. Ya mungkin perkenalkan diri lagi deh. Iya. Nama gue Monang. Ya, Monang Naibahu. Pekerjaan sehari-harinya ataupun aktivitas sehari-harinya memang di bidang wedding desa. Oh, waduh, WO. gawat Tuh kan? Kiki. Beneran. Lumayan bang, gue udah kayaknya si Kiki Maret sih ini. Gua dari kemarin udah bilang kan Iya, Maret sih. kayaknya Besok udah banget deh ini pasti ya. Maret sih. Buru-buru udah nggak tahan bener lagi. Bu, Atau Tidak mungkin sabar. setelah begitu dapat poin 88 dia langsung mempercepat gitu. Oh. poin 88 mengubah segalanya. Jadi apa kabar buat Mas Monang? Kabar baik. Kabar baik ya. Ini udah kenal ya sebelumnya ya, Bang Ihsan? Sebelumnya tuh sering lihat. Sering lihat doang, sering lihat. Dulu foto pernah Iya. kerjaan bareng juga ya. Iya. Tribun Oh, apa gitu. Maksudnya dalam satu apalah gitu ya. Kalau gue mah Satu event gitu pokoknya ya. setiap kali gue ada liputan acara-acara, wah acara gede ini. Entah ini jadi host atau apa, nyanyi juga ya. Pokoknya Mas Monang sih. Angkat-angkat sampah. Tapi kalau jadi lagi pandemi ini gimana Mas? Iya, memang sekarang ini kan lagi pandemi dan sebenarnya kemarin juga di awal pandemi sempat ditutup ya, bukan ditutup, dibatasi lah ya dengan sebuah peraturan yang ketat gitu. Kemudian sempat dibuka lagi, boleh. Kalau dulu memang benar-benar nggak boleh, cuma akad doang sama. Kemudian dibuka lagi dengan batasan-batasan yang tetap ada batasannya. Dan kemarin mungkin secara nasional sih, ada informasinya bahwa itu secara nasional karena presiden itu menganjurkan kepala pemimpin daerah untuk membatasi kegiatan-kegiatan berkumpul, salah satunya ya wedding. Di Lampung sendiri ya itu kayaknya serentak deh di seluruh
Bandar Lampung ya dan kabupaten-kabupaten per tanggal 25 Februari kemarin itu jadi hanya diizinkan untuk acara akad ataupun pemberkatan kurang lebih segitu dengan jumlah maksimal pesertanya itu 50 orang saja. Itu Tuh, Cewek. murah pasti itu Mas ya? Dibanding sebelum pandemi ya? Jatuh harganya jatuhnya lebih murah nggak? Dia sengaja kayak ya. lebih hemat lah ya. Lebih hemat. Karena banyak orang. Itu Ki, pas. Emang paling bener sih pas. Tapi apa ya? Vibes-nya tuh ada yang kurang beda, yang kurang gimana gitu nggak sih? Biasanya kita kan ngundang, itu kan momen keluarga juga Momen kan. satu sekali spesial. sekali umur hidup lah ya. Mau 2 kali juga boleh. Ya memang yang Kali aja sih. yang paling banyak dialamin itu kan kita peraturannya misalnya berlaku per tanggal 25 Februari itu. Sedangkan orang kan kalau mau wedding itu dia preparationnya itu jauh ya. Jauh, Ada benar. setahun sebelumnya, malah ada yang 6 bulan sebelumnya gitu. Yang itu yang kasihan sih ya. Terus juga kan belum tentu semuanya di satu daerah nih, baik itu yang cowok maupun yang cewek. Ada yang dari daerah lain misalnya, mereka udah ngatur cuti, Booking atau tiket semua, ya, Bang. semua ya booking. Apalagi yang waktu dekat juga peraturan tuh 24 Februari. Ini bulan Maret sama nanti di bulan Mei itu after Lebaran nanti ya memang serba khawatir ya. Serba khawatir. Nah itu yang sebenarnya apalagi nggak semua wilayah kabupaten ataupun kota yang memberikan batas berlakunya. Misalnya kalau metro itu kalau nggak salah Maret tanggal berapa misalnya. Jadi beda-beda ya, beda-beda ya. Ada karena memang otonomi daerah kan. Khusus Bandar Lampung sendiri itu nggak ada gitu. Nah itu yang membuat orang jadi yang misalnya tadinya Februari ataupun Maret awal mau mundur bingung gitu kan, kecuali memang dikasih tahu oke kita lakukan dulu selama sebulan atau 2 bulan. Nah mereka kan bisa prepare ya, oke ini mau nggak mau akan berubah gitu. Nah berubah itu juga kan nggak mudah gitu, apalagi yang luar kota ya gitu, atur cuti kah dan yang lain jadwalnya. Gak kebayang gua. Sama sih Maksudnya gue. Iya udah- banyak. Udah mempersiapkan semuanya terus Iya. Toto gagal gitu ya. Banyak Aduh, banget. gitu, kayak- Kayak lu dulu. Oh, mana ada, gak ada gua. Banyak banget. Iya. Langsung ketakutan gitu. Jujur gua Kayak lu dulu. aneh. Oh gitu. nggak ada. Iya, ya? iya. Yang Oh. aneh. Iya. Eh, Kita jadi- kasihan sih dengan klien-klien ya. Tapi banyak Mas ya. Banyak. Maksudnya yang udah ngatur strategi untuk strategi, Iya. udah ngatur Iya. buat hari Maret gitu. Mungkin ini juga saya berharap melalui bincang-bincang kita ini ada mungkin pengambil keputusan ataupun pemerintah lah ya di Provinsi Lampung maupun di kota bisa mendengar ini bahwa misalnya kayak bulan Maret nih gitu kan kalau orang umumnya kalau orang kita itu budayanya menikah itu sebelum Lebaran. Iya pasti. Sebelum puasa. Sebelum puasa. Nanti setelah puasa, nah gitu. Bayangin mereka udah 8 bulan, udah 6 bulan mempersiapkan semua itu dalam hitungan bulan atau hitungan minggu berubah. Nah ini kan juga sebuah yang dilema ya, dilema Iya, pasti itu, Mas. gitu. Terus ada juga misalnya gini, aduh Mas Monang, saya aja 1000 undangan, yang kakaknya yang pertama itu begitu besoknya banyak orang yang kok nggak ngundang gue sih, kok saya nggak diundang gitu. Jadi dia berpikir anak yang kedua ini harus 1200 nih minimal gitu. Gitu karena dia harus prepare gitu. Nah ini cuman segitu kan, nah gitu. Beberapa alternatif kita tawarin, misalnya akad saja dulu, nanti resepsi kemudian misalnya gitu. Iya kalau yang satu kota, kalau yang satu tugas di Kalimantan, satu tugas di sini atau dua-duanya tugas di mana, Iya. keburu Sulit ya, nikah, kalau hamil LDR dan gitu. lain-lain ya sulit. Ya akhirnya ya apapun itu kita sebenarnya dukung lah ya, peraturan pemerintah ini kita dukung. Ya berharap itu bisa juga dipikirkan solusinya gitu dan tidak terlalu lama lah moga-moga ya. Nah itu. Jadi agak repot lah kalau LDR lan. Nah ini LDR ya. LDR mah LDR mah LDR harus hati-hati loh ya. Kagak bisa LDR mah, pasti kagak bisa. Aduh. Kenapa? Kenapa? Kagak bisa. Kenapa? Karena gue ngerasa yang dekat dan bisa disentuh itu lebih
nyata gitu. Oh gitu ya. Sentuh gua bang. Jadi lo mau sama dia? Tapi kagak bisa. Gua nggak ngebayangin sih kalau misalnya cuma 50 undangan ya, Iya. kayak 50 orang. 50 orang tuh paling keluarga dalam doang ya. kayaknya tuh berantem deh gitu kan. Berantem. Ini Iya jatah kan? gua, ini slot gua gitu kan. Kayaknya kalau misalnya gue 50 undangan, kalian gak gue undang gitu kan. Keluarga gue banyak. Walaupun diundang kagak datang juga gue. Gak apa-apa, nanti transfer aja ya kan. Si 50 undangan tuh cuma buat keluarga aja ya. itu juga keluarga yang banget aja banyak yang nggak keundang. Keluarga kan, inti Tim? ya. Kalau keluarganya besar, misalnya dari pihak ayahnya mempelai pria nih, misalnya ayahnya Iksan nih, itu 7 beradik, terus dia punya anak-anak kan misalnya, terus masih lengkap lagi suami istri, 7 aja kali 2 udah 14, belum sepupunya dong. Oh, rame Terus ya. dari pihak mamanya misalnya 5 beradik, kali 2, misalnya masih lengkap juga 10. Nah anak-anaknya juga, nah itu dari keluarga Ihsan aja, dari pihak papa mamanya aja udah ada 40-an. Waduh banyak Belum ya. ya. Gak akan undang kamu Nah, orang. jadi guys, gua kasih saran nih buat Helen. Buat gua dah. Buat gua dong. Apa nih Ki? Menikahi anak tunggal aja. Jadi Iya. mengurangi slot. Lu berarti suruh nikahin lu. Dia menjual diri ya bang ya. Aduh, tolong dong nikahin anak tunggal gitu. Jadi sejauh ini udah berapa banyak klien bisa dibuka gak? Yang wah udah cancel gitu atau Oh iya gimana iya gitu? iya, ada yang banyak juga yang cancel, ada juga yang tetap jalan dengan ikutin aturan main. Tapi ada bagusnya juga sih ya, saya lihatnya begini. Kalau saya tuh misalnya kondisi begini, saya melihat peluang apa ataupun apa yang bisa kita ambil, hal positif apa dari sebuah kejadian yang mungkin tidak Ambil enak hikmah pun ya. Iya, misalnya. iya. Misalnya, contohnya begini, dulu itu orang kita itu sulit banget disuruh kotakan misalnya ya. Drive thru wedding itu kan menjadi tren sekarang. Oh iya iya. Jadi orang itu misalnya nih kan sebenarnya intinya itu tidak boleh berkerumun kan. Iya. Tidak boleh berkerumun, jaga jarak, hal-hal yang prokes lah ya. Nah itu bisa dilaksanakan. Sekarang orang udah mulai mau dan nggak apa-apa deh. Yang penting bisa ya. Misalnya keluarga saya tuh mungkin sekitar 100-an. Oke kita buat jadi 50-50 tapi 4 kali lewat gitu. Jadi yang pertama 50 kan mereka hanya tulis tulis juga. Iya. Buku tamu itu juga kan registrasinya dilakukan oleh WO misalnya. Dia tidak menulis ya. Cuman ditanya aja dan kemudian dia langsung ambil memberikan ucapan selamat itu juga dengan namaste namanya ya, dengan dia tidak bersentuhan. Kemudian apabila perlu foto memang foto. Kemudian setelah itu dia datang keluar lagi mungkin ya. Nah itu dikasih nasi kotaknya dengan souvenir itu pulang. Jadi orang itu ada di tempat itu mungkin around 5 atau paling lama 10 menit. 10 menit ya. Itu pun kalau dia basa-basi ya, temu temannya kan gak enak tuh. Foto sebentar pulang. Nah itu WO-nya juga harus yang tegas untuk itu. Jadi nggak berkerumun. Gitu. Nah ini menjadi sebuah tren baru yang akhirnya masyarakat ogah-ogahan nggak mau, jadi diterima oleh masyarakat. Nah harapan saya sebenarnya ini juga jalan keluar loh buat pemerintah ya, bahwa oke, nanti kalau dibuka misalnya dia acaranya di mana? Di Gedung Hernawan. Gedung Hernawan itu untuk kegiatan seperti itu bisa berapa orang satu sesinya gitu. Jalan tuh 100 orang. Oke, kalau dia mau 400 berarti 4 kali dong. Ya gitunya. Tapi ini perlu pengawasan dari pihak yang berwajib ya atau gugus Covid supaya memastikan make sure bahwa itu seperti itu. Nah sebenarnya butuh WO tuh butuh yang pemikiran yang begitu sih, sumbang saran ke pemerintah tapi tidak menyalahkan prokes sehingga semua bisa berjalan dengan aman, semua bisa, yang penting itu pengawasan sebenarnya bisa berjalan dengan aman dan sama kan, nggak ada yang berkerumun gitu. Dan peran WO penting banget ya di situ. Penting ya. banget. Iya, ngatur banget tuh. Sebenarnya ya itu ya, fungsi WO itu salah satunya adalah dia bisa menemukan sebuah jalan inovasi yang bagaimana memecahkan sebuah masalah gitu dengan tidak menyalahi aturan, harusnya begitu sih. Ya, kemarin aja temen gue lu baru ya sebelum PSBB yang kedua sekarang. Dia PSBB yang pertama yang jumlahnya itu harus dibatasin gitu. Dia nikah di gedung dibagi 4 sesi. Dari pagi sampai malam. Waduh capek kata gue. Kasihan lu. Malamnya enggak bisa ngapa-ngapain pasti.
Bisa lah dia nggak Ya cuma ngobrol aja gitu, kasihan capek. Makanya Ki kalau lu nikah sekarang capek banget lu, Jangan sampai undang malam gitu ya. ribuan orang lu. Bisa dibagi bersesi-sesi gitu. Tapi emang bener ya, emang harus seperti itu ya. Iya. Saya sih ya harapannya ini juga visi saya ya untuk bisa ngasih sumbang saran ke pemerintah gitu. Jadi ya monggo aja, mau berapa, 500 misalnya, oke, gedungnya mana, segini, oke, tata caranya bagaimana. Selama tata caranya bisa membuat tidak berkerumun dan tetap dia drive-thru wedding. Jadi yang ada di ruangan itu yang agak lama cuma hanya keluarga inti Iya. gitu. Yang lainnya malah Yang lainnya itu aja. hanya ya Lewat ya. Kali datang. sekali lewat. Jadi karena saya yakin ya di tengah pandemik yang seperti ini juga masyarakat nggak mau sih Iya. berlama-lama juga di dalam kerumunan, kan dia juga tahu ya itu untuk kepentingan dia juga gitu. Benar. Nah, tapi juga dia nggak tega kalau ada sahabat misalnya, temen deket gitu yang nikahin anak tuh dia nggak datang, Iya. kan gitu. Nah ini sebenarnya edukasi yang bisa dijadikan pemerintah, membantu pemerintah gitu bahwa bisa kok gitu, asal ngasih kepercayaan sama WO-nya juga, dan juga ada kontrol dari gugus COVID yang memantau kegiatan tersebut gitu. Itu sih. Keren sih. Tapi emang fungsi WO mah lebih meringankan sih kalau gua. Iya. Cuman dulu gua kagak pakai WO sih. Kenapa? Lu hemat ya? Enggak, karena gua semuanya serba sendiri. Oh gitu. Mandiri. Kagak, capek bener, tapi capek banget tanpa WO tuh. Karena semuanya gua sendiri. Iya. Mau dari perlengkapan apa dekor gua liatin, terus band aja gua cari listriknya di mana. Bener. Oh. Untung nggak nyanyi ya waktu dia di pelaminan. Sampai segitunya. 5 tahun ya nyiapinnya. Sampai segitunya lu dulu. Nyariin listrik, gua nyariin air. Iya. Sampai sebegitunya coba. Dulu capek banget. Tapi Bang, ayo lo siapa yang mau nanya? Kiki, dulu. persilakan Kiki, karena Kiki kan bentar lagi nih. Oh gitu ya. Yang urgent ya. Oh iya, yang urgent. nggak apa-apa, saya masih lama. Oke, nggak apa, silakan. Besok pasti nih gue nikah. Tapi kalau misalkan untuk di Monang sendiri tuh Bang, itu cakupan apa ya? Cakupan kerjanya tuh mencakup apa aja gitu loh. Iya, sebenarnya kita itu ada beberapa pilihan lah ya, kurang lebih ya. Walaupun dulu itu fungsi WO itu lebih, apalagi di kota-kota besar ya, kayak di Jakarta misalnya atau apa, memang dia orang pakai WO karena nggak mau repot kan, karena sulit lah mau kemana-mana, jarak tempuh yang waktu tempuh bukan jarak ya, yang sulit. Nah, kalau di Lampung ini kan beda ya. Nah sebenarnya kalau yang WO itu ya kesemuanya itu dia lah mengorganize. Nah di kita juga ada yang paket all in, namanya paket all in ini mulai dari dekor, dari mua, dari semua itu dari kita. Pokoknya ini terima beres ya. Terima beres dan itu ya benefitnya begini. Lu juga mau nikah. Dan si klien itu boleh pilih vendornya. Oh. Nah kita ada beberapa vendor kerjasama, boleh pilih sebenarnya vendornya. Dan lebih enak kita menyesuaikan dengan budgetnya klien gitu. Nah ini itu ya, itu paket yang pertama. Paket kedua itu ya boleh, karena di Lampung kan, oh saya udah dekornya udah kok Kak, ininya udah, dia pengen nego sendiri gitu ya. Walaupun sebenarnya harga corporate, kita kan ada harga corporate nih, misalnya iklan dekor, kalau dengan klien di gedung ini misalnya dia sekian, dengan kita ya oke Bang dapat fee misalnya 10% misalnya ya, atau dapat berapa, nah gitu biasanya begitu. Nah fee itu yang kita gabungin, kemudian kita mau kasih seberapa ke klien. Misalnya kita ada 7 vendor nih, 7 vendor katakanlah yang mudah ngitungnya misalnya satu vendor 1 juta misalnya ya. Berarti 7 juta dong. Nah, dari 7 juta ini kita mau kasih semuanya atau mau kita kasih yang 5 juta, yang 2 juta kita keep kita untuk biaya lainnya atau bagaimana. Nah, gitu. Nah, ini biasanya kita ada sebagian yang kita kasih berupa kayak cashback gitu ya. Ada yang berupa fasilitas. Misalnya bonusnya nanti ada mobil pengantin. Kita lihat berdasarkan kebutuhannya klien. Nah yang paling penting sebenarnya kita bisa udah kita pastikan bahwa sebenarnya kalau dia datang sendiri-sendiri ke vendor-vendor itu pasti kita lebih murah. Gitu. Udah kita pastikan pasti lebih murah. Kedua,
dia nggak repot harus datengin satu-satu. Nggak usah survei Gitu. Kita yang datang dan kita yang temenin gitu. Bahkan biasanya itu keuntungannya adalah misalnya itu klien nih vendornya si A, kita kan udah sering dengan dia, kita tahu si A ini pernah dengan si klien lainnya itu punya barang-barang ini. Nah biasanya gitu. kita bisa minta jauh melebihi kemampuan klien untuk minta fasilitas itu ke dia. Ya, bang kemarin kan si A dikasih ininya tuh ini tolong dong kliennya dikasih. Nah biasanya ini karena lu aja lo, nah, kalau dia harus bayar, nah gitu. Ada fasilitas-fasilitas lebih yang kita dapatkan ya akses itu. Coba harusnya lo pakai WO biar Ini. mobilnya nggak Iya. mogok. Kawin lagi gua kayaknya. Pernikahannya. Masa iya gua harus kawin lagi nih? Kayaknya dong. Apa kali merayakan Nah, anniversary kan, iya, pakai iya. wedding lagi kan? Dan kabar gembiranya itu untuk yang kita ya, untuk kita ini sekalian promo nih. Kalau ini boleh promo. Iya, silakan. Nah, saya karena ngelihat gini, saya lihat sekarang ini kan pasien ya juga sulit lah, nggak untuk menengah ke bawah itu sulit, maksudnya ya semua serba mahal, penghasilan apa. Jadi saya tergerak gitu. Jadi di kita itu kalau di Monang tuh kita ada ya Monang Entertainment tuh kita ada program yang seolah-olah kita membiayai biaya pernikahannya klien gitu, seolah-olah seperti itu ya, dengan memberikan fasilitas itu seperti nikah dulu bayar belakangan gitu. Kita hanya ya kurang lebih seperti tujuannya kita menunjukin bahwa kita bukan WO yang abal-abal lah maksudnya ya. Terus kita karena banyak kejadian gini sih dengan kondisi yang seperti ini juga, keuangan yang sulit dan juga banyak klien itu udah kasih uangnya tapi udah lunas misalnya. Pas hari H itu nggak seperti yang diharapkan. Dia mau komplain serba salah, udah lunas mau apa, nah gitu. Nah di kita kita tuh maksimal sampai hari H itu sekarang ada program cuma 30% aja dari biaya total yang dikeluarkan. DP dulu gitu ya. Nah jadi 70% itu keuangan masih di tangannya klien. Contoh ya, misalnya klien ini buat acara 10 juta biaya totalnya. Nah sampai dari awal deal ya sampai ke hari H pun ini bisa nyicil, itu hanya 30%-nya aja. Jadi hanya 3 juta dan itu boleh nyicil sampai hari H. Pakai leasing Adipura Finance. Dan 0% ya. Bukan ya? Nah, enggak. Nah, jadi kemudian nanti yang 7 jutanya atau yang 70%-nya after acara. Nah, kenapa gitu? Selain pertama biar ringan ya, enggak memberatkan klien. Kedua nunjukin bahwa kita itu kalau ada salah, klien tuh masih punya power untuk ini kemarin janjinya 3, tetap cuma 2, ini saya potong ya. Nah, gitu. Nunjukin ke situ sih, lebih ke arah situ, apalagi kondisi begini. Nah ternyata ketika saya buat program seperti ini tuh banyak dan tertolong, dan alhamdulillahnya malah mereka tahu karena saya niatnya untuk bantu mereka, malah bang mana aku tuh nggak mau nanti kayak punya beban, takutnya nanti nggak ini, malah mereka lebih itu saya terima tentunya, tapi pada dasarnya kita punya fasilitas yang seperti itu. Jadi gitu. kayak menjamin kepuasan dari klien dan menjamin bahwa apabila kita ada yang kita janjikan dan tidak sesuai, dia masih punya power untuk misalnya motong atau apa gitu. Dan banyak yang terbantu ya, Terus yang paling penting lagi kan kita sebenarnya menyesuaikan dengan budgetnya klien. Justru kita ngajarin klien kalau begini bisa dapatnya begini. Oke, kalau mau nambah ya gini aja, jangan terlampau berlebihan gini supaya jadi enggak juga membuat supaya budgetnya klien tuh enggak sampai melebar kemana-mana. Iya, enggak membengkak kemana-mana. Pakai WO. Apa Ki? Kan masih lama, gue aja belum kepikiran. Kagak di LDR. Kayaknya lebih Susah. Enggak, kayaknya gue pakai koneksi internet, puas. Zoom, pakai Kalau Zoom. enggak lu virtual Pakai tuh, Zoom. nikah virtual kan lagi rame gitu tuh. dong Bang. Lagi rame tau nikah virtual. Gitu, capek banget gue nih Apalagi LDR. pas bener lu LDR. Nikah suruh LDR. Nanti virtual terus ketemuannya. Iya, nikah virtual tuh. Tapi Ki, kalau lu sendiri lu besok nikah. Besok ini sih Sabtu. Angan-angannya pingin
Kayak gimana sih nikahan lu? Wedding dream gitu ya. Oh ya, wedding dream ya. Kayak gimana sih? Wedding dream. Nikahan lu kayak gimana sih? Gue agak geli ya sebenarnya. Tapi gue pengennya yang kayak outdoor gitu sih. Oh. Oh iya iya iya. Oh, enggak. Sekarang memang kalau pandemik bagusnya outdoor lah. Tapi kayaknya Lebih nggak cocok safe ya. lagi musim hujan. Bener Nggak, juga dia ya. pakai pawang hujan, tenang aja. Ya sebenarnya calonnya pawang. Ya, makanya dia udah nggak ragu lagi gitu kan. Pawang hujan, pawang ular, pawang apa lagi Ki? Terus Pawang lu pengennya hati. outdoor. Gue pengennya outdoor dan gue juga emang dari awal tuh pengennya nggak terlalu rame-rame banget gitu. Iya, Tapi iya, jangan sampai 50 juga lah. Iya, iya, Gue nanti mau ngundang siapa nih gitu. Iya. Pas dibagi dua lagi punya gue sama keluarga dia gitu kan. Ya paling nggak ya apa ya deket-deket gitu kayak private gitu loh jadinya. Iya iya iya. Daripada rame-rame ya. Outdoor gitu. Terus biayanya juga nggak terlampau bengkak ya. Jadi kayak lebih intimate gitu loh. Intimate. Ya ya ya. Kalau gue dulu tuh malah pengen gue nikah, gue habis nikah yasinan udah cukup. Gitu ya. Nggak ada beban gue. Beneran dulu tuh. Tapi lagi-lagi karena memang acara keluarga sih kayak gini menikah tuh gue rasa karena bukan acara gue aja gitu. Jadi ibaratnya acara keluarga. Iya Jadi sih, keluarga banyaknya maunya ini gitu. Ya udah tinggal ngikut aja sih kalau gue. Tapi ya bang, kalau kayak gitu nggak beban di lo, beban di istri lo kan ya. Oh gitu. Gitu-gitu kan ceweknya biasanya kayak gitu. Sekarang kan udah zamannya era. Punya keinginan ya. Sekarang kan udah zamannya. Sekarang kan udah zamannya era sosmed. Era sosmed terus Lu nikah dulu kok era WA group sekarang kan cukup WA group. Masih foto selamat. Dulu itu kan gitu, gue pikir Ya udah, aja. berarti nanti mereka ngamplopnya cuma difotoin aja tuh duitnya. Iya. Kalau gue mah gak ngarep sih. Dikirim WA ya. Oh gitu. karena dia juga nggak pernah nyumbang gitu. Gue juga kata dia, gue juga nggak pernah nyumbang, pasti juga nggak ada yang nyumbang. Gue gak ngarep begituan. Kalau gue ya, nggak tahu kalau lu. Kalau lu mungkin berharap rame kayak gitu ya. Iya enggak juga sih. Ya yang penting balik modal sih. Gue suka nih temen gue. Oh ya ya ya. Gini sih. Satu lagi kita bisa membantu klien itu supaya kan tadi biar hemat ya. Jadi menyesuaikan antara ya kita nggak munafik lah ya walaupun kita nggak berharap itu misalnya kayak amplop atau apa gitu ya. Tapi kan saya bicaranya menengah ke bawah kan maksudnya gitu. Jadi kita juga ngajarin mengedukasi supaya nggak memaksakan diri, terus bisa ngitung mulai tajam untuk menghitung nanti kira-kira berapa nih dapatnya berapa nah itu. Ya alhamdulillah kemarin tuh semua yang saya prediksi itu berhasil gitu. Jadi malah sampai datang tuh sambil bayar sambil nangis gitu nggak nyangka. Wow. Terus ya saya secara pribadi seneng ya karena jadi bisa nolong juga kan gitu. Terus kedua mereka nggak terlibat dari harus kurang minjem uang gitu atau apa, nah jadi berutang atau apa enggak gitu. Itu jadi kita juga mengedukasi ke klien supaya tidak berlebihan. Terus bantu dia menghitung dengan biaya sekian, undangan sekian, nanti kira-kira bagaimana sih returnnya gitu. Jadi dari kebiasaan. realistis itu tadi. Ya. Iya, makanya gue dulu ya itulah Yasin dong. Lu realistis banget sih, kayak realistis banget. ya pikir sederhana aja gitu gue gak Batin gini. sih tapi kalau gue istrinya dia. Kalau lu jadi itu ya. Wah. Pengen kan jadi istri dia Ki. Tapi Mas Monang dari kapan sih koyo gini? Oh ya, kalau ngerjain ataupun terlibat dalam acara-acara wedding tuh dari tahun 90-an gitu. Oh. Dari kuliah udah Ah, itu gitu, gue baru lahir sih. Lu enggak dong. Iya dong, kalau 90 mah gue baru lahir dong. Iya, maksudnya 90 waktu kuliah ya. Hah? 96, 97, 98 itu udah mulai ya? Udah. Kita wow, gokil. Terus Di sini di Lampung. di Lampung karena saya kan dulu penyanyi awalnya, penyanyi terus di salah satu tempat di Lampung tuh kayaknya cuman itu deh yang tempat nongkrong gitu ya nggak kayak sekarang kan banyak di situ. Terus dari situ kalau side jobnya kalau Sabtu Minggu adalah ngurus-ngurus ataupun MC acara-acara wedding gitu. Kan kalau zaman dulu itu bedanya tuh MC itu dulu ya kayak merangkap kayak leadernya WO gitu, dia rapat ini ngatur gana gini gitu. Nah saya sampai yang unik tuh gini, ini mungkin mau cerita nih sama teman-teman juga sama adik-adik. Awal saya itu kan dulu masih kuliah ya, lepas kuliah lah tahun 2002 itu udah selesai kuliah. Jadi awal saya buat WO itu sebenarnya bukan mau planning banget mau buat WO gitu enggak.
keadaan sih. Saya dulu ada adik-adik kenalan lah, bukan kenalan ya. Ada adik-adik mahasiswa gitu ya. Jadi umumnya dari luar kota karena saya orang Tapanuli ya. Jadi dia orang Medan gitu, kuliah di sini di Unila ya. Terus bang gitu ikut dong kalau nge-MC gitu kan. Nah mereka suka ikut. Ngapain kok saya bilang gitu? Mau tahu? Bukan, kami biar makan enak. Jadi bisa makan gitu loh di pesta gitu kan. Oh ya udahlah kan kos-kos gitu kan. Jadi saya ajak lah gitu, saya ajak 2 orang, tapi jangan banyak-banyak ya, nggak enak sama tuan rumahnya gitu. 2 orang gitu kan, 2 orang itu terus. Tapi mereka berfungsi loh, berfungsi karena saya kan ngerjain acara-acara yang international style juga tuh gitu. Jadi kalau zaman dulu kan belum pakai laptop, jadi pakai VCD gitu. Pakai VCD, pakai CD nomor 3, nomor 4 lagunya deh. Gitu. Iya jadi gitu. Jadi misalnya orang tuanya kalau internasional saya kan orang tuanya dulu nih masuk. Orang tua masuk lagu nomor 4 saya sebut dia yang kasih tahu operatornya nomor 4 tek hidup lagunya nanti matiin. Nah gitu terus nggak pakai HT kan gini-gini doang gitu kode. Terus nanti pas mempelai masuk lagunya Aku Makin Cinta ini nomor 5 jalan. Nah yang satunya lagi bawain jazz gitu terus ada momen-momen di mana misalnya memerlukan konverti atau apa, nah mereka yang bantuin berfungsi juga sih gitu. Jadi di zaman dulu Om udah ngerancang untuk yang internasional. Iya, yang gitu. Malah lebih banyak yang gitu karena dulu yang pakai jasa WO itu adalah yang international style. Yang itu. Belum kayak sekarang, belum. Nah, kita itu ya semua kan nanti ada potong wedding cake lah, gitu. Wedding cake perlu efek-efek apa gitu. Nah, itu mereka dari 2 orang terus mulai 4 orang karena mulai berfungsi kan. Nah itu juga saya kasih dari honor saya itu saya sisihkan per orang 25.000 udah seneng banget itu udah makan enak kan. Nah sampai akhirnya ada sebuah tempat di mana saya dikontrak di situ ya saya nggak sebutin tempatnya. Nah dia seneng jadi suka ngomong gini bawa ya adik-adik lu ya bantu ya gitu yang ownernya. Saya bilang Bu kalau bawa nanti honor saya dong. Oh enggak nanti dari saya. Nah gitu loh. Akhirnya mereka dari ibu itu. Nah itu jadi kebutuhan. Setiap acara di situ ibu tuh bawa ya adik-adiknya 6 orang gitu kan. 4 orang karena bantu kan. Nah itu sampai akhirnya saya waktu itu ada sebuah perusahaan chat ternama lah ya. Jadi mereka gathering itu saya langganannya saya MC-nya. Nah terus saya bawa adik-adik itu kan gitu. Memang di tempat itu juga, di tempat yang saya kontrak itu. Terus dia ngomong gini, kamu nih luar biasa loh timmu ini gitu. Ini tim ya? Iya ya gitu. Bukan, saya bilang nih adik-adik mahasiswa yang ikut apa gini-gini. Udah kamu buat aja, ada legalitasnya gitu. Nanti setiap acara perusahaan kami pakai IO kamu atau apa kamu. Tapi syaratnya kamu harus ada legalitas karena di perusahaan saya, perusahaan mereka harus ada gitu. Nah barulah buat begitu juga wedding kan, ya kita buat seperti itu dan akhirnya mereka sampai wisuda itu bisa nambah-nambah biaya dari itu dan spirit itu tuh sampai sekarang. Jadi saya ada usaha kuliner juga, ya berangkatnya ada begitu. Nah ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang ikut dan mereka dapat membiayai kuliah mereka dari ikut itu, nah gitu. Oh jadi gitu awal mulanya. Total sih udah ada 5 orang lah yang sarjana dari kegiatan-kegiatan itu ya. Makanya saya semangat jadinya, jadi bisa juga nolong-nolong, bisa juga bantu-bantu gitu. Tapi emang dari dulu emang fokusnya emang kesini gitu mas. Maksudnya gue dari kecil pengennya kesini gitu. Oh enggak. Sebenarnya saya tuh orang yang tipenya ngalir aja dengan keadaan. Karena saya yatim dari umur 10 tahun gitu kan, terus dari SMP SMA udah biaya sendiri gitu, dari SMA lah khususnya ada biaya sendiri, kuliah juga biaya sendiri, bahkan biayain adik-adik juga. Jadi ya kerja malam saya nyanyi dari jam 8 sampai jam 2 pagi, kuliah di Unila jam dulu tuh angkot ya. Ya gitu kan pagi kuliah seterusnya lah sampai selesai. Ngeliat peluang sih pastinya ya. Iya itu juga. Kalau mungkin ibu tadi coba kamu kumpulin 10 orang. Ada yang mau jadi murah, mungkin jadi pendemo sekarang. Iya ya, jadi koordinator ya.
Oh, mungkin karena ibu tadi ya. Iya. Tapi ibu tuh bener lah ya, karena dia juga memberi jalan, akhirnya saya juga buat ini kan jadi WO dan Iya, WO yang benar-benar inilah mandiri. Nah itu sampai akhirnya sebelum saya wisuda itu saya ikut tes ada di salah satu perusahaan swasta nasional gitu, dan saya diterima di situ. Kurang lebih 3,5 tahun lah. Sebenarnya jabatannya enak lah, bagus saya. Cuma memang jiwanya jiwa entertain ya. Jadi bukan jiwa karyawan, sehingga saya resign dan saya tekunin entertain itu ya WO sampai sekarang. Sampai sekarang. Emang passion ya kalau passionnya ya. Memang passion saya di sini. Tapi kalau ngomong selama, jadi udah berapa lama sih Mas WO Monang ini? Kurang lebihnya? Kalau legalitasnya tuh tahun 2002 loh. 2002 berarti udah hampir 18 19 tahun ya. Iya. Serius Gitu. lu masih TK, Bang? Selama ini ada nggak sih ngelayanin klien yang aduh ribet banget gitu? Oh ada. Sampai dia, gua pokoknya pengen terjun dari pesawat gitu. Oh iya. Ada ya? Iya. Ya misalnya kan ada Iya. yang ribet begitu. Ada sih, ada Ada beberapa banget ya, tapi umumnya Ada itu yang sampai ngebekas nggak sampai international style ya. Oh. Saya pernah ditantang, dia itu seorang arsitek ya, arsitek yang nyentrik gitu, yang rambutnya gondrong, terus Anak seni ya. anak seni banget gitu, terkenal. Dia mau buat dia suruh saya cari mendesain acara. Dia pengen acaranya di gedung, tapi gedung tuh berubah jadi pantai. Nah lo hebat kan? Nyari pasir tuh. Iya. Nah udah itu dia pengen masuknya unik. Dia pengen masuknya istrinya naik di atas beca, tapi tuh kayak jalan berpasir kayak di pantai. Tapi dia nanti naik becaknya dorong gitu apa? Dia yang ngayu. Gitu. Dia pakai sepatunya sepatu kayak bebek gitu. Dia pokoknya begitu. Pelaminannya juga harus terlihat di pantai. Jadi island banget sih. Island gitu. Island. Ada pohon-pohon kelapa, ada pohon-pohon kelapa dan apa. Nah itu akhirnya kita buat di salah satu gedung di Bandar Lampung. Ya itu juga saya MC dan krunya juga harus pakai baju pantai semua. Iya itu. Nah salah satunya, nah itu seru. Gitu. Sebenarnya kita justru suka yang berbeda gitu ya, yang unik-unik gitu ya. Malah tertantang gitu, tertantang. Ada yang begitu gitu. Jadi rata-rata yang internasional, ada yang paling enggak dia karena hobi banget basket, jadi basket gitu semuanya. Ada yang gitu juga. Nah, tapi kalau pengalaman yang terunik itu ya itu tadi ya. pakai baju. Pokoknya gimana caranya gedung ini jadi pantai gitu. Hubungin aja Mas gedungnya. Isinya pasir semua. Ada pohon kelapanya dia mau gitu. Gue yakin Alan besok gitu sih. Oh gitu ya. Enggak gitu. Masuknya ambil baca buku ya, Bang. Baca buku nanti. Pokoknya gue harus ada momen gue baca buku di pantai. Itu yang datang juga. Ya tapi kalau konsepnya jelas, kamu juga excited. Karena dia belum pernah kan. Maksudnya selama itu terkonsep dengan jelas dan kita nggak malu-malu, ya dia maklum bahwa dia tahu bahwa oh ini mau jadi pantai ya. Jangan sampai pas dia masuk, oh pantainya gini sih. Gitu. Ini apa dia nggak menangkap message-nya itu ya gagal. Gitu ya, Bang. Ya nggak setengah-setengah gitu. Jagaannya juga deh, kok pantai begini? Ya ini kan gedung. Ya suka-suka gua dong gitu. Tapi namanya klien mah ya raja ya. Pokoknya kita siapin. Iya, sebenarnya kita juga tanya dia maunya apa sih, maunya gimana, keinginan. Seperti tadi lo nanya wedding dream-nya apa gitu. Dan kita berusaha ke arah itu. Bang Isan, kalau kayak lo gitu sebelum lo nikah, emang lo gak punya wedding dream? Yasinan doang itu tadi? Agak iya sih. Gue dia pengen cepet-cepet. Bukan dia pengen cepet-cepet. Iya. Malah pakai belangkon gitu ya, Mas? Iya, malah ribet gue. Dulu tuh malah gue pengennya pakai kaos. Nikahan itu pakai kaos aja gitu. Ya, mungkin ada sih yang temanya kayak gitu sekarang kayak ya udah style. Oh iya, Ellen banget sih emang. Ellen banget. Anak indie ya. Ellen sih anak yang indie. masuk harus pakai bajunya oversize, harus yang gede gitu, Bang. Oh gitu. Gue dulu nggak ada kepikiran sih. Dika aja. Yang penting kan yang paling sakral kan yang penting akadnya. Sakral Kan. gitu. Itu akad sih. Udah Sama lo selanjutnya pengen enggak. cepet-cepet tadi kan? Enggak juga sih. Enggak juga.
Iya, tapi yang paling penting nih, yang paling penting juga ya, kita ada pengalaman kan, misalnya dia seorang pejabat nih, misalnya, nah itu kan banyak ya. Pernah saya itu dari jam 10 malam sampai jam 1 malam itu cuman nungguin yang mau kata sambutan siapa gitu. Oh, Karena dia bingung nanti kalau menteri dalam negeri datang dia ya. Tapi kalau dia datang dia ya. Nanti yang istrinya bilang, "Jangan dong, aku udah ngomong sama keluargaku gitu. Si ini." Nah gitu kalau mau diambil, nah gimana nanti Pak Gubernur mau juga. Nah, misalnya begitu. Nah, itu yang kenapa nggak seluruh semuanya aja Repot. sambutan? iya, jadi kayak lomba ya. Kayak lomba ya. Caranya dari pagi sampai malam perambutan ya kan. Iya, iya. Ada acara. Nah, maksudnya kita juga harus bisa buat supaya customer itu tenang ya. Dia ada nggak bisa tidur, yang apa justru semakin ya, misalnya kayak pejabat apa tuh ya semakin perlu tantangan kita yang kita bisa bantu dia untuk cepat ngambil Iya, benar. keputusan dan juga tenang gitu buat dia tenang. Itu sebenarnya fungsi WO sih. Kemarin tuh gue enggak loh. Bener-bener ribet. Maksud gue, ketika gue dalam acara aja ada sesuatu yang aneh, pasti gue kepikiran. Jadi dia di atas pelaminan tuh dia sambil gini nih, sambil bengong gitu kan, apalagi nih. Iya gini. Rendangnya masih enggak ya kok itu gitu pada ngasih kita ya rendang. Ada sesuatu yang aneh dikit, Iya, gitu, gitu pasti kan. langsung gagapan gitu. Ya iyalah, ya. WO gitu sih. Ya buat tenang ya, buat tenang Gitu, klien. gagapan. Makanya di Jadi konsep awalnya juga udah harus yang Iya. fix gitu. Belum lagi kita udah dengan orang tuanya misalnya dengan mempelainya udah fix, udah oke. Datang keluarganya yang dari mana? Oh, dia berdasarkan pengetahuan dia misalnya. Padahal kita udah sepakat kan. Nah, itu juga yang penting gitu. Bila perlu kita tanda tangan bersama gitu. Jadi begitu ini. Nah, biasa banyak yang kayak gitu sih dari keluarga. sih. Dari keluarga sendiri malah. Iya. yang- Masukan ini. Iya, iya. Runyam ya kadang ya. Iya. Gue tolak sih kalau gue. apalagi ada apalagi yang LDR lu, susah banget. Ada lagi dibahas kan gue bilang pakai Zoom meeting dah sudah paling bener. Oke, sekarang kita lihat kegiatan punya medsos kalau nggak salah kemarin. Ada. Dulu ya. Ada. Kita lihat nih, ada beberapa contoh ininya tuh. Iya. Ini yang Ini kumpulan terbaru. Oh, ini ini terbaru sih nih? baru bulan-bulan Januari Februari lah ini. Iya. Oh, ini tim-timnya Mas ya? Iya, ini Ada tim kita. tim-timnya. Ada berapa itu bang? Kita Biasanya berapa orang sih satu kali ada acara gitu yang turun? Kita tuh rata-rata minimal 8 ya. Gitu. 8. Jadi kalau cuma akad doang mungkin bisa 6. Karena kan sekarang juga 2 itu udah terpotong untuk yang dulu tidak dilakukan, sekarang dilakukan. Misalnya kayak termogan apa itu tetap harus kita yang Oke, Mas, ini coba bisa dijelasin dari 8 orang ini fungsinya apa aja? Ada bagian apa aja sih step by step di WO ini? Ya, kita ada beberapa yang enak bahasanya aja ya. Kalau di kita itu kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian depan, bagian belakang ya. Nah, selain dia ada di dalam bagian depan itu di area di Penerima buku tamu. tamu dan lainnya, dan belakang itu kita di pelaminan. Nah, di pelaminan itu ada yang timekeeper, ada yang stopper, ada yang untuk PIC untuk pengantin, PIC untuk VIP, dan PIC untuk vendor, dan juga untuk kayak makanan ya, kayak catering dan yang lainnya, kayak umum lah ya dia. Nah, itu kalau yang di bagian depan kita ngomongnya itu justru misalnya kayak yang sekarang ya, buku tamu, penerima tamu, souvenir dan yang lainnya. Kurang lebih gitu, itu garis besarnya ya. Itu kayaknya kita kenal deh. Apa yang paling pojok ini ya? apa yang ini ya? 2 ini ya? Oh, Devi. Ini acaranya di Metro ini. Oh, di Metro. Di Metro. Oh, padat berarti Mas. Ini 2 hari lalu loh. Mungkin ya. Kurang lebih kayak gini loh. Oh, ini pas. Ini merupakan pose wajib WO ya. Pasti habis selesai acara. Ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker. Oke, lihat lagi dong ke bawahnya dong. Next. Ya di bawah. Oh, momen-momen kayak gini ya. Waduh, ini sih yang bikin Kiki makin pengen nikah. Ya kan dia kalau Pengen lihat postingan cepet-cepet nikah ya. kayak Nah, ini kebetulan international style ya. Oh, ini disebut international Iya, style ya. ya western lah gitu. Oh, ada potong kue Ada gitu ya. potong kue, ada puding champagne, ada biasanya ada wedding kiss, kemudian ada yang Lu lain-lain. besok potong tumpeng aja. Potong tumpeng.
Dan ini Internasional ya dengan kearifan lokal. dengan kearifan lokal. Biasanya peresmian. Ini biasanya peresmian. Lu besok Pemukulan gong gitu. Lu potong tumpeng aja. Ini modern tapi dengan kearifan lokal bener. Potong tumpeng. Lagi dong ke Ayo, bawah. ke bawah lagi. Iya iya. Scroll. Oke. Iya. Nah ini juga yang masih international style. Nah ini juga yang paketan yang rata-rata yang seperti ini adalah all in. Jadi Oke. kita semua, nah ini memang saya juga nolong ya. Nah ini salah satu contoh karena dia sangat terbatas kemampuannya. Nanti kita bantu. Nah ini yang saya bilang selalu kita biayain gitu. Nah itu, Gitu, oke. ini kebetulan mamanya apa ya sakit gitu loh. Nah gitu. Coba lihat ada yang ini enggak? Ke bawah dong, ada yang selain international school gitu. Internasional. Lo kelas sekolah. Dan kita bisa semua religi ya. Bisa Kristen, religi ya? Buddha, Hindu semua. Tuh, Akad ini nikah banyak semua. Memang kalau rata-rata konsep Ya. internasional tuh harus ada kue gini Mas ya? Ya lebih ada tumpeng potong kue. tumpeng. Ada ya. Bisa juga. Gitu aja ya, Ki. Saya pernah ngerjain juga itu yang pakaian Lampung ada tapi buat begini-begini juga. Oh Ada juga justru unik ya. Nah Oh, ini yang eh, biasa ya. ini dia temanya yang nasional. nasional ya. Daerah ya. Nasional. Ini daerah. Ini Bengkulu. Ah, kirain- oh iya dia mau Ini Bengkulu. Ini juga all in. ya. Ini juga all in. Ini semua dekor semua kita. Ini di Metro juga. Jadi kita banyak. Ini kaki lihat tuh Ki, seru tau Ki. Ini seru banget ya. Tuh Len, jangan Nah kita juga bisa buat acara sekarang kan nggak boleh ada musik tuh atau apa? Oh, emang nggak boleh ada musik tuh? Nggak boleh ada live music maksudnya organ tunggal atau apa ya? Oh, nggak ada ya? Nggak boleh. Nah Terus pas MP3 gitu aja? ya tapi kita ya jadi kayak operator gitu. Tapi kita bisa buat selingin jadi nggak semata-mata musik. Jadi kita buat kayak ada kuis misalnya, ada apa jadi tetap kita jamin acaranya. MC kayaknya seru. beban berat banget. Iya, semua di tangan MC sih. Kalau nggak ada musik ya? Iya, bebannya di dia ya. harus Oke. seru dia. Harus seru ya. Oke, Ini ada lagi ke bawah lagi. Lo mupeng ya Oke. Len ya. ini akad ya. Oh, akad. Ini akad ya. Dari protokol banget ya. Iya, sesuai protokol semua. Oke. Makanya Len, Iya. jangan pakai Zoom Oke. nanti nikah. Gue baru tahu tuh kalau nggak boleh ada band. Jadi, waduh, Nggak boleh. cuman ada ini doang biasa ada aja deh. Ya. Jadi kayak gimana Ini- jadi rasanya pernikahan sekarang Ini itu? dibilang nasional, tapi juga internasional gabungan ini. Ini juga semua kita all in juga. Semua ya. Oke, jadi gue mau ngerasain. Jadi rasanya sekarang gimana sih, Mas? Rasa apa Oh, ini? ya ngendel kayak nggak ada musik, nggak ada apa Ya, gitu. saya sih karena mungkin saya dari entertain ya. Oh. Ya bedanya begini. Bedanya konseptor yang bukan dari entertain ya. Kalau saya kan dari MC, misalnya dari dulu penyanyi apa jadi saya ngurusin gathering. Nah, saya juga pernah ngurusin misalnya, maaf ya, bukan nyata misalnya kepala negara datang gitu yang resmi banget misalnya dulu SBY, Jokowi atau apa misalnya yang seperti itu. Jadi atau yang gathering yang perlu meriah misalnya. Nah, jadi dari situ kita buat dari pengalaman itu kita buat tapi tidak menyalahi protokol ya. Kita buat beberapa kegiatan di acara wedding itu jadi nggak cuman sekedar orang datang salaman gitu apa enggak. Nah, khususnya untuk keluarga-keluarga yang saya bilang tadi ada di tempat apalagi itu keluarga kita buat kegiatan-kegiatan yang lucu, yang seru. Jadi ngonsepinnya gitu ya. Ngonsepinnya Bikin acara begitu. apa Jadi gitu ya. nggak sekedar di acara Jadi kita cuma tuh nggak jalan wedding gitu. kayak biasa nggak. Iya. Kita wedding tuh bisa kadang kayak gathering jadinya gitu. Iya, karena gua rasa Gitu. Jadi nggak monoton. Baru Gitu. Jadi tetap berusaha entertain walaupun nggak Iya, pakai yang tetap seru sesuai gitu dengan ya. ya berarti gua nggak Ya, bisa tetap request seru. lagu nanti. Ya, Bisa, tapi pakai MP3. kayak zaman yang itu nomor 5 ya. Iya itu. Internasional ya. Jadi gimana? jadi gimana lu mau nikah lagi? Mengulang lagi ya. Jorok gua abis ini. Nggak apa-apa dengan orang yang sama maksudnya ya, antara ya Anniversary gitu. Kalau Yang dengan berbeda. orang yang sama, gue lebih mikir sayang duitnya. Lu dari dulu sayang duit melulu gimana? Sayang duit. sayang sama istri lo. Jadi lu gimana? Apa? Ki,
Udah siap belum? Sudah siap belum dari beberapa contoh gambar ini kira-kira yang mana? Dari yang ditawarkan konsep segala macam, lu udah mulai pikiran belum? Iya. Gue mau apa gitu apa? Podcast hari ini kayak spesial banget buat lo ya Ki ya. Kayaknya dari kemarin-kemarin emang spesial buat gue deh. Apa Ki? Orang lo yang mau kok. Lu nge- Sampai survei ya, sampai ikut kuesioner ya. Jadi lu kayak gimana? Ya gue apa sih lebih ke apa ya? Kayaknya biar nantinya gitu, gue nggak ribet kayak lo waktu pas nikahan. Gue bakalan apa? Milih WO. Gue juga Ya. sih. Udah kebayang. Iya, step-stepnya iya, itu iya. udah. Emang sih ya ribet. Sering saya kasihan juga ya, misalnya kan tuh dari awal hingga akhir pas dia duduk di pelaminan, tapi otaknya kemana-mana gitu. Tidak menikmati Iya, dia. Kan itu kelihatan banget kan. Iya, Muka orang iya, yang iya. nggak menikmati gitu. 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 Apalagi sampai mogok apa mobilnya mogok gitu. Iya enggak? Hal itu terjadi di Itu tuh jadi momen unik lu. Yang tidak terlupakan. Sesuatu hal Kasih sih ya Ki, kita mah terima kasih ya Ki. sesuatu hal yang beda itu pasti bakal jadi inget banget. Enggak kita Iya. kalau dijulitin tetangga sama temen yang pernah itu aja gitu kan. Buat lucu-lucuan. Terima kasih banget nih buat Bang Monang. Iya, hadir siap, di siap, siap, siap. Oke, thank you juga buat. Mungkin habis ini Adik-adik bisa semua. ngobrol intens sama Kiki. Wow. Oh iya, Ya, benar. dia Langsung ya, di link ya. Iya. Dia dibantu pokoknya. Dia sih insya Allah dana udah ada. Iya, iya, iya. Lakinya Yang itu ya. Ada dia bang. ada ya? Saya masih bingung yang ini apa yang itu Oh gitu. Justru itu yang peliknya ya. Iya kan? Yang membuat jadi lama karena milih itu. Cari-cari yang kaya, Ki. Takutnya acara udah oke, tahu-tahu ada satu lagi datang kan, aduh, lah bukannya gua ini. Ya oke. Terima kasih buat Bang Monang. Oke, Terima kasih San. juga buat Kiki. Semoga lancar Siap. ke depannya. Semoga lancar ya, Ki. mulai gue pasti Jangan lupa undang gua di antara 50 orang itu. Pastikan ada kamu ya. Baik, Tribuners, jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. ya. Jangan lupa juga buat tontonin Tribun Lampung di YouTube, di Instagram sama Facebook. Dan Ada di TikTok juga yang baru. Oh, Iya, di TikTok asik. kita. dan Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita-berita terupdate. Oke, Mas Monang mungkin Oke. mau ada di mana gitu nemuin Mas Monang atau gimana? Oh ya, buat calon-calon klien ya yang masih bingung mungkin, yang nggak mau repot, yang mau acaranya berkesan, kemudian pembayarannya ringan. Nah itu yang paling penting tuh. Ini nih, bener. Hubungin kita ya. Monang Entertainment ada di IG-nya, di situ lengkap alamatnya. Tapi kalau tempat nongkrong kita, tempat posko kita ada di Cafe de Monang di kolam renang Stadion Pohoman, Monang Cafe. Terima kasih nih buat Siap, Mas Monang. siap, Tapi gua siap, setiap siap. kali kalau ngedengar kata ringan, enteng, Oh itu seneng ya, semangat ya. jiwa Jasmine gua langsung bergejolak. Waduh, Wah ini nih gitu ya, ini nih ya. Jadi kepikiran nikah 2 kali. Iya. gua rock gua habis pulang dari sini. Terima kasih nih sekali lagi buat Oke, Mas Monang udah oke, mau thank you. ngomong di Tribun Lampung Podcast. Thank you. Oke, Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Ya. Lampung Podcast di episode berikutnya. Bye. Bye. Bye.